kedua bisa, gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Nah, namun rokok aneh. 21 Februari 2025, langit gelap, ini sudah sore hari. Nah, ini saya akan mencoba mesin Kenza seri 830G. G adalah kode untuk gasolin, artinya pakai mesin bensin. Nah, ini mesinnya 7 PK atau 7 HP. Ini sudah double gardan ya. Nah, kita akan demo ini bagaimana performanya di lahan yang ada ini apa rumputnya. Nah, ini penampakannya. Ini di dalam ini adalah fan belt menggerakkan gearbox atau gardan 2. Jadi double gardan kan sebutannya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kemudian ini adalah disebut resistance bar untuk mengatur tingkat kedalaman cacan. Nah, ini roda besinya. Jadi roda besinya ada 2 set. Ada yang tipe begini, ada yang untuk lahan basah. Kemudian ini setangnya dapat diputar secara mudah, tinggal pencet ini, gitu kan, diputar sampai setengah lingkaran, 180 derajat, gitu ya. Begini, jadi memudahkan ketika mengoperasikan. Penting bagi teman-teman yang sudah tahu nanti. Nah, untuk throttle gasnya ini saklar on off, kemudian ini kopling ya. Nah, ini disebut persneleng. Ada untuk netral 0. Kalau ini adalah untuk reverse atau mundur. D2 juga mundur, tapi ya kita tunjukkan lah nanti bagaimana reaksinya. F forward, maju, pisau rotarinya juga berputar. D1 juga maju, pisau rotarinya tidak berputar. Ini Kenza 830G. Ini yang belum dicacah, ini yang sudah. Tadi sudah saya uji coba, hasilnya bagus, bisa lembut. Nah, ini kita biarkan jalan. Yuk Des, mainkan. Itu kopling. Oke, lepas. Nah, kita lepas biar dia bekerja sendirian. Nah, dan dia sudah bisa mencacah seperti ini kawan-kawan. Ini pakai roda besi, di belakangnya resisten bar, kemudian ini rotary blade, ada rodanya untuk menyeimbangkan. Nah, ini kita bisa atur lebih dalam juga bisa, tetapi secara umum ini sudah sangat enak bagi petani yang ya usia-usia 50 up, ini cocok sekali kawan-kawan. Nah, ini kita arahkan ke bagian yang masih apa ada. Nah, hasilnya bagus ya, itu. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke sana lagi Pak Jess. Nah, kita mundur dulu dari tepi lahan ya kan, lalu kita maju posisi F atau forward gitu ya teman-teman. Nah, ini gasnya terus ya, D1 kemudian ini gasnya digedein sedikit, ini gasnya, ini saklar on off, kemudian ini kopling. Kalau kopling dilepas dia untuk akan jalan. Yuk. Nah, jalan sendiri ya kawan-kawan. Ini pakai roda besi. Kalau ingin cacahnya lebih dalam, berarti ini diatur lebih dalam lagi. Nah, Pak Ajus lepas setir. Ini cacahnya teman-teman ya. Ini posisi rotari maju. Bisa juga putaran rotarinya di ke belakang. Nah, nanti kita coba praktek ketika pembuatan parit. Nah, ini sudah lumayan lah. Ini tanah barusan hujan tadi ya teman-teman.
Ini tanahnya barusan hujan, jadi agak lembab, mamel, ada gulmanya. Hasilnya seperti ini. Itu kalau tahap 1. Itu bisa diperdalam lagi dengan cara dia mengatur setelan-setelannya ini antara resisten bar dengan roda depan. Itu ya, kita praktekkan. Nah, nanti kita buat untuk pembuatan parit. Jadi kelengkapannya ini sangat banyak. Ada roda besi kecil, ada yang roda besi gede ini untuk paddy wheel, lahan basah sebetulnya. Tapi ternyata ini lebih stabil dibanding menggunakan roda yang kecil, gitu ya. Ini mengatur resisten bar supaya lebih dalam. Coba, Yes. Oh, enak sekali ini. Nah, pencacahan yang bagus itu 2 tahap. Jadi pertama misalnya ke arah sana, kemudian memotong ke arah sini. Itu ya teman-teman, kalau nyacah sekali lagi 2 kali, itu akan lebih bagus. Nah, saat pembuatan bedengan berarti memotong arah dari yang kedua. Jadi kalau kedua ke sini, maka bedengannya ke sana. Ya. Penggantian pisau rotari menjadi pisau pembuat parit. Nah, ini pisau rotarinya seperti ini. Nah, nanti kita ganti dengan diceng blade. Oh, ini kurang seset ya, guys. Diceng blade atau ya pisau untuk menggali, membuat parit begitu ya. Nah, seperti ini. Terus di belakangnya kita pasang roda besi yang sempit, bukan yang lebar. Kalau lebar itu untuk paddy wheel, tapi dia akan memudahkan operasional sebab dengan bidang yang lebar itu jalannya mesin menjadi stabil, tidak goyang-goyang. Kalau kecil ini kurang stabil, sehingga nanti ketika pembuatan parit tetap memerlukan dikendalikan, bukan dilepas begitu saja. Kecuali untuk misalnya pembuatan tahap kedua kan dia pasti sudah ada jalurnya, sudah ada paritnya yang dangkal. Kemudian ketika yang kedua itu pasti akan mengikuti parit yang pertama. Jadi kemungkinan tidak perlu dikendalikan secara langsung, cukup dinyalakan mesinnya jalan sendiri. Nah, ini proses penyesuaian roda bagian depan. Roda kecil bagian depan itu juga untuk mengatur keseimbangan supaya cacan tidak terlalu dalam. Kemudian kalau terlalu dalam kan akan rawan macet ini mesinnya. Jadi nah, itu pemasangannya seperti itu. Nggak kebalik, Jess. Ini nanti jalannya mundur loh ya. Berarti begini. Nah, ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu putaran pisaunya nanti ke belakang, tapi posisi putarannya si roda belakang itu ke arah depan. Jadi berlawanan. Itu akan menghasilkan siratan atau lemparannya dari tanah itu akan lebih tinggi. Tapi ini kondisi tanah kan sedang lembab ini. Barusan turun hujan, ini sudah sore, tapi ya saya paksakan coba supaya segera bisa diketahui teman-teman. Ini tanahnya meskipun dekat gunung tapi lumayan banyak pasirnya. Gitu ya teman-teman. Nah, diikuti saja sampai selesai. Kalau lihatnya skip pasti akan gagal paham. Ya, saatnya pembuatan parit. Jadi ketika membuat parit, ini laju roda itu ke depan maju, sedangkan putaran asnya rotari diceng blade itu ke belakang. Ini ya. Ini
Ini kita lihat belum dibikin parit. Nah, seperti ini semburannya, ya kan? Nah, ini tahap 1 kawan-kawan. Tahap 1 bisa lumayan dalam. Nah, nanti kalau dilakukan sekali lagi 2 kali jadinya seperti ini. Ini lebih dalam lagi. Ya kira-kira 1 jengkal lah. 1 jengkal ini untuk 2 kali. Nah, kita lihat teman-teman yang mengerjakan olah lahan di video sebelumnya itu pakai quick cakar baja sampai 4-5 kali kalau bikin parit lebih dalam. Kira-kira 1 jengkal lebih segini. Nah, itu kira-kira kedalaman ya 35-40 gitu ya teman-teman. Nah, kalau 1 kali begini. Ini posisi tanah sekali lagi sudah dicacah bolak-balik. Gitu ya. Kalau langsung ya perlu sampai 5 kali pembuatan parit itu normal. Jadi tidak bisa diarahkan 1 kali langsung dalam. Kalau dipaksakan ya mesinnya yang kurang kuat. Ini masih uji coba kawan-kawan. Lo soal lebarnya ya ini 1 jengkal lebih lah. 1 jengkal saya ini 23 cm. Kalau segini, ini kaki saya yang kotor seperti ini. Jadi 3 telapak kaki lah. 1, nah ini 3 telapak kaki perkiraan ya. Mungkin ya 30 cm. Nah, sekarang kita akan membuat parit lagi untuk kedua kalinya. Tadi kan yang pertama sudah seperti ini, nah yang kedua ini. Nah, dikendalikan oleh Mas Aziz. Kalau pembuatan parit sekali lagi tetap perlu coba nanti lepas setir Pak Aziz ya. Bisa enggak? Apa dia enggak stabil sebab ini rodanya sempit. Tapi coba saja lah. Ya kan? Ini posisi kopling. Nah, coba nggak bisa ya? Oh, coba. Oh, bisa. Pembuatan parit yang kedua untuk memperdalam. Cipratannya semacam ini. Kan? Coba gede gasnya, tambah gas. Ini teman-teman. Ini yang kedua. Jangan ngambek. Nah, ini tanpa operator, kalau yang kedua bisa. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Nah, namun rokok aneh. Gitu ya. Nah, ini mudah sekali. Nah, baru sampai sini kita hentikan di ujung bedengan. Gitu ya. Ini petani, 2 petani ini yang menyaksikan. Ini adalah petani dulu bawang merah, sekarang aneka sayuran. Nah, satunya petani melon handal, Bapak Heru Musti.